Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ini kami, anak-anak-Mu, hadir kembali pagi ini untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih ya Bapa buat hari yang baru ini. Kami juga mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan suara-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Saat ini kami mau letakkan kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Urapilah kami satu persatu ya Bapa, supaya kami benar-benar bisa mendengar suara-Mu dan membuka hati kami, membuka telinga kami. Dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan urapi semua pelayan yang melayani pagi ini dan semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kami ada dan bisa bersama-sama, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati untuk memberikan pujian dan penyembahan terbaik kita kepada Tuhan. Meskipun mungkin hari-hari ini kita tidak baik-baik saja. Ada yang mengalami pergumulan, permasalahan keluarga, ekonomi, sakit penyakit. Namun firman Tuhan berkata di Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mari dengan iman percaya, kita nyanyikan pujian, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, kami tahu betapa dalam kasih-Mu. Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Bahkan dengan mati di kayu salib. Engkau bukan Allah yang jauh, bukan Allah pengamat. Engkau sudah mengalami segala penderitaan yang boleh Kau izinkan kami alami. Dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik-baik kami. Mari kita nyanyikan lagi ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami hati untuk mengasihi Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Di kitab Yohanes 4 ayat 24, firman-Mu berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu,
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Untuk hadirat-Mu yang kami rasakan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Fenty, urapi dia Tuhan, bebaskan hatinya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bacaan dari Injil Santo Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu selamat pagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat di atas merupakan undangan atau ajakan dari Tuhan Yesus. Kepada siapakah undangan Tuhan Yesus ini ditawarkan? Jika kita memperhatikan pasal dari ayat Matius dari ayat 11, maka kita akan melihat bahwa undangan ini ditujukan kepada semua orang yang mengikutinya, terutama orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu orang-orang yang sangat merasa penat sehingga sama sekali tidak berdaya karena beban hidup mereka. Beban berat dalam konteks bacaan pagi ini terjadi karena yang pertama itu saya lihat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meletakkan beban yang berat untuk menjalankan hukum Taurat. Ada di dalam Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Yang kedua adalah orang-orang Romawi menekan mereka. Di Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Namun Bapak dan Ibu, pada bacaan hari ini sebenarnya beban berat yang dialami oleh manusia merupakan hal yang wajar. Karena itu disebabkan oleh dosa. Ada di Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Serta ada di Kejadian 3 ayat 19. "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan akan kembali menjadi debu." Beban berat ini bisa terjadi dalam wujud fisik maupun mental. Dampaknya kepada seseorang bisa rusak secara rohani, baik fisik maupun mental mereka. Dalam terjemahan Yunani, istilah letih lesu disebut dengan kopiontes, yang artinya berusaha keras atau menjadi letih dan lesu karena kehilangan power atau tenaga. Dan berbeban berat dalam terjemahan Yunani artinya portiso atau overload. Yesus memberikan ajakan kepada semua orang yang berbeban berat untuk meletakkan beban tersebut dan menerima keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus Tuhan kita. Orang-orang berdosa yang lelah karena dosa dan kejahatannya juga diundang oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam Yesaya 6 ayat 5, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku lelah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Dan orang berdosa juga terdapat dalam Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita dalam menanggung beban hidup kita supaya kita merasakan suatu keringanan? Yang pertama adalah tanggalkan beban yang harus ditanggalkan, yaitu beban dosa. Dosa itu bisa terjadi karena trauma. Kita disakitin oleh orang lain, dikhianati oleh pasangan, atau kebencian. Kita benci dengan seseorang yang telah menyakiti kita sehingga kita berada dalam titik kerendahan kita. Atau mungkin ada orang yang mencoba untuk mengkhianati kita tidak memaafkan mereka. Atau kepahitan di masa lalu, ditolak di dalam keluarga, ditolak di dalam komunitas, dan sebagainya. Sebab di Ibrani 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Poin yang kedua, jangan pikul beban kita sendiri, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Seperti dalam ayat 28, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, berarti kita melihat bahwa jarak antara kita dengan Tuhan tidaklah begitu jauh, tapi sangat dekat. Karena firman Tuhan berkata, serahkan, bukan titipkan atau bukan lemparkan. Ketika kita titipkan beban kita, maka beban itu akan kembali lagi kepada kita. Dan ketika kita lempar beban kita, berarti Tuhan dan kita sangat jauh karena kita melempar beban kita tersebut. Tetapi kita menyerahkannya kepada Tuhan karena Tuhan sangat dekat jaraknya dengan kita. Poin yang ketiga, terimalah beban atau kuk dari Yesus. Seperti di ayat 29 sampai 30. Ketika kita merasa sakit penyakit kita tidak kunjung sembuh, persoalan ekonomi yang tidak ada jalan keluarnya,
suami atau istri yang belum kembali kepada jalan Tuhan dan meninggalkan kita, kita jangan berlari kepada hal yang lain, tetapi berlarilah kepada Yesus. Kita minta kepada Yesus untuk mendampingi kita, untuk berada di sebelah kita. Karena kuk atau sugos dalam bahasa Yunani adalah kerangka kayu yang dipikulkan kepada binatang. Jadi ada dua, sisi kiri dan sisi kanan dia ada lubang. Kuk itu dipasangkan untuk menghubungkan antara binatang yang satu dengan binatang yang satunya, sehingga ada kerjasama di antara kedua binatang itu untuk menggarap ladang atau tanah yang akan digarap oleh mereka. Nah, ketika kita mempunyai beban itu, kita datang kepada Yesus. Karena di ayat 30 berkata, inilah kuk yang kuserahkan kepadamu. Berarti itu adalah kuknya Tuhan Yesus. Kita mau di sisi yang satu ini adalah kita, di sisi yang sebelahnya adalah Tuhan Yesus. Mungkin beban kita tidak akan hilang, tetapi setidaknya berat yang ada di beban kita dibantu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berjalan di depan kita, tidak berjalan di belakang kita, tetapi dia mau merendahkan dirinya dengan menawarkan kepada kita, anakku, maukah yang satunya aku bantu? Karena ini adalah kuk. Pakailah kuk yang kuserahkan kepadamu. Jadi bukan kepada hal lain kita mencari untuk meringankan beban kita, tetapi berlarilah kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, langkah hidup kita akan ringan. Kita akan terkoneksi terus dengan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama menggarap ladang persoalan kita. Sehingga pada akhirnya kita melihat garis finish dan kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan atau pergumulan hidup kita. Poin yang keempat, hindari beban yang harus dihindarkan. Dan kita minta kepada Tuhan untuk terus berkhidmat. Tuhan, apakah beban ini berasal daripadamu atau bukan? Bantu kami untuk terus bisa mengerti apa yang mau Engkau ambil dari kami dari beban ini. Karena ketika kita mempunyai beban itu adalah kebodohan kita sendiri-sendiri. Dan kita harus bisa membedakan antara iman dan logika kita harus seimbang. Dan poin terakhir, sharingkanlah beban yang harusnya diseringkan. Jangan kita pikul beban kita itu sendiri. Caranya ada di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak dan Ibu, untuk poin kelima ini, carilah suatu komunitas yang benar-benar menguatkan, mensupport, mendukung kita. Ketika kita masuk ke dalam komunitas tersebut, beban kita akan sama, tapi kita akan lebih ringan karena kita bisa saling cerita, kita saling menguatkan, kita saling berdoa. Seperti halnya di komunitas pemurnian hati ini, begitu luar biasa Tuhan memakai saya. Ketika saya terpuruk, ketika saya merasa tidak tahu harus seperti apa, komunitas pemurnian hati ini benar-benar membantu saya ada di titik sekarang ini. Fenty yang dulu mungkin belum 100% menjadi Fenty yang baru, tetapi sedang berproses dan Tuhan selalu ada bersama dengan saya karena saya mau menjadi pemenang seperti Kuk yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak dan Ibu dan teman-teman yang terkasih, ketika sakit penyakit yang tak kunjung sembuh ataupun persoalan yang lainnya, Yesus menawarkan satu undangan, menawarkan satu kartu yaitu BPJS. Bersandarlah pada Yesus saja, sebab Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Mungkin kartu BPJS kita yang real sekarang ketika kita akan berobat, kita harus antri, kita harus bayar, kita harus nunggu berbulan-bulan. Tetapi BPJS yang ditawarkan Yesus kepada kita bisa memakainya setiap saat. Kita bisa mencari Yesus tanpa harus mengantri. Kita bisa menyandarkan semua beban hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita tetap menggunakan BPJS kita, tetap sandarkan
tetap pergumulan hidup kita sandarkan kepada Tuhan Yesus. Saya akan menutup renungan saya ini dengan sebuah lagu. Belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan diam dalam damai abadi. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, kan kulunakkan hatimu yang keras dan membatu. Belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan diam dalam damai abadi. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih Bapa atas sabdamu dan renunganmu yang telah disampaikan, bahwa Engkau mengingini kami untuk datang kepadamu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Kami mau bersyukur bahwa kami mempunyai Bapa seperti-Mu. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu telah dinyatakan di tengah-tengah kami, yaitu bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia, supaya kami hidup olehnya. Engkau telah mengutus anak-Mu menjadi penyelamat dunia. Terima kasih Bapa. Ajari dan mampukan kami untuk mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Arahkanlah pikiran dan budi kami, supaya selalu melakukan hal yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Kami mau berdoa juga untuk komsel nanti malam. Berkatilah dan urapilah anak-anak-Mu yang akan melayani-Mu nanti malam. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang berkarya dan memberkati pelayanan kami, sehingga banyak jiwa yang mau datang dan haus akan firman-Mu, akan mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri melalui anak-anak-Mu, Pak Paulus dan Bu Vila. Berkatilah juga keluarga mereka dan pelayanan mereka. Berkatilah juga segala perangkat dan jaringan internet yang akan kami gunakan nanti malam. Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus segala sesuatunya sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Mari kita satukan hati untuk doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti malam. Tuhan memberkati.